tadi dikerjain sama Owi. Masa dia di depan, saya di belakang? Saya udah hampir lempar anu gitu tadi. Cuma karena gengsi kan, jiwa fight-nya masih ada, saya hajar terus. Makanya saya bilang tadi, diangkat 100 kali, saya kalau perlu saya tembak 120 kali. Ini pasti ada kangennya ya, karena kita saya dari pensiun 2019, udah 3 tahun ini belum pernah tampil lagi, apalagi di kejuaraan eksibisi seperti ini yang serius seperti ini yang mau Owi. Ya pastinya senang ya, dan tadi agak kagok juga karena banyak rules baru. Dulu kita nggak pernah ngalamin, contoh ngambil kok itu ngambil sendiri. Dulu kan dikasih sama subsidiatnya, bingung juga tadi mana ini ngasih kok, oh ternyata suruh ngambil sendiri. Balik itu aja sih, dan harapannya pastinya dengan eksibisi hari ini kita tahu Rifka dan Fadia sebentar lagi akan mengikuti kejuaraan dunia. Harapannya kita bisa memotivasi Fadia dan Rifka untuk berbuat lebih baik lagi, berprestasi lebih baik lagi di kejuaraan dunia. Dan ingat pesan saya ya, Rifka dan Fadia, kalau sampai juara dunia jangan lupa eksibisi hari ini berarti ada andil saya dan Owi. Dari KW sendiri mungkin seperti apa nih? Ya kalau saya sih sejujurnya walaupun sudah lama nggak main ya, tapi kalau sudah di lapangan bareng Cibutet mungkin ke bawah ya. Jadi perasaan di dalam tuh ya kayak masih kayak dulu lah gitu. Jadi kayak tetap ada rasa sungkannya, tetap ada rasa seriusnya gitu. Jadi memang itu udah nggak bisa dibuang, karena mungkin dari dulu kan kita kalau itu nggak pernah main-main. Walaupun di pertandingan, di latihan nggak pernah main-main, ya mungkin ke bawah sampai walaupun sekarang udah pensiun udah nggak pernah main gitu, kita bareng gitu. Jadi ya saya juga senang juga bisa bareng lagi sama Cibutet, bisa ngerasain suasana pertandingan gitu. Jadi ingat-ingat zaman dulu gitu. Tadi yang kayak Cibutet bilang ada kayak sedikit perubahan gitu, Iya. kayak kok biasa diambil, nah itu bagaimana? Iya tadi saya sampai bilang kan udah lama kan kalau dari ke pertandingan kan, saya sampai bilang sama Cici, biar saya aja sih yang ngambil koknya gitu. Pengen saya nyabut dari karena selama ini kan kita hanya lihat di TV aja nyabut kok kayak gitu kan. Tapi ngomong-ngomong saya tadi dikerjain sama Owi. Masa dia di depan, saya di belakang? Saya udah hampir lempar anu gitu tadi. Cuma karena gengsi kan, jiwa fight-nya masih ada, saya hajar terus. Makanya saya bilang tadi, diangkat 100 kali, saya kalau perlu saya tembak 120 kali. Gitu. Ini kan Piala Presiden juga untuk pertama kalinya ya di Indonesia. Mungkin menurut kalian berdua seperti apa sih kejuaraan ini? Kalau dari saya sih, karena kebetulan sponsornya juga dari Indonesia, dari produk lokal, dari Fly Power. Kita kebetulan berdua brand ambassadornya Fly Power. Harapan kita terus diadakan kejuaraan seperti ini sehingga adik-adik yang berlatih itu punya motivasi bahwa gue menunjukin kemampuan gue nih, jangan hanya berlatih doang, gue menunjukin kemampuan gue di pertandingan gitu. Nah itu cikal bakal mereka, kita juga pernah ngalamin ya dulu dari tahap seperti ini sampai kita masuk di pelatnas dan bisa berprestasi. Jadi harapannya walaupun kejuaraan seperti ini kasih yang terbaik, kasih kemampuan yang terbaik, tunjukkan sportivitas, karena ini awal langkah kalian untuk menjadi juara-juara dunia, juara olimpiade berikutnya. Sempat persiapan dulu nggak sebelum eksibisi ini Mas Owi? Sebenarnya persiapan sih nggak ada ya, cuma agak, gua kalau kalah sama ganda putri gimana? Ya kan, kita Udah siap-siap judul nih kita nggak ada nih. campuran, maksudnya mantan juara olimpiade kalah dengan ganda putri. Waduh, saya bilang jangan mau kalah juga. Gitu. Kalau draw masih oke lah. Padahal tadi dikasih tuh, udah kasih Cibutet. Oh gitu ya? Lu nggak lihat tadi gua tembakan kenceng banget kayak gitu, kamu pernah dikasih? Terakhir Ya. main kapan sih waktu pas di pesawat itu ya? Terakhir main bareng. Pesawat saat enggak, saya sendiri kan di Sendiri. pesawat. Berarti yang baru ya 2019 itu habis saya pensiun udah lama. Cuma chemistry-nya masih dapat tadi kan. Lu masuk lagi ke Cipayung. Oh, dia udah enggak, tapi ini agak-agak melendung dikit. Badan kerasa pegel-pegel atau napas gimana? Nah itu dia Mas, yang jadi keluhan saya itu cuma satu, napasnya itu. Karena kan pasti beda ya. Kalau dulu kan kita latihan berat, sekarang kan udah mengurangi porsi lah, apalagi itu kan. Jadi yang paling berpengaruh sebenarnya sih napas aja. Makanya saya bilang tadi kendala kita itu bukan mengatur strategi, mengatur nafas. Strategi ada masalah, nafasnya yang bermasalah. Sampai Gitu aja. sekarang mungkin masih maintenance nggak sih Ci? Pola hidup yang maksudnya Ya, oke gitu atau kalau bagaimana? kita sih ya belajar dari pengalaman ya, senior-senior juga sering ngasih tahu. Kita kan dulu jadi atlet pasti rutinitas olahraganya kan rutin. Setelah berhenti bukan masalah mikirin kesehatannya sih. Jadi walaupun nggak rutin kayak dulu pagi siang sore malam, tapi pasti dalam seminggu itu kita usahakan untuk olahraga, bukan hanya bulu tangkis saja, mungkin bisa berenang, bisa sepeda atau dan lain-lain, sehingga maksudnya buat tubuh kita jadi sehat juga gitu. Tapi kalau bulu tangkis jujur aja ya nggak serutin dulu lah, makanya tadi ya ada beberapa pukulan yang kepengen bagus gitu, cuma nggak sadar dengan kemampuan yang udah menurun gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting
penting pede dulu. Owi juga sedikit komentar soal ganda campuran Indonesia sekarang. Kondisi seperti dan prestasi. Mungkin peluangnya di kejuaraan dunia ganda campuran Indonesia. Yang ikut siapa ya? Rinov ya? Rinov. Terus di Adnan Isya? Realisa. Oh, Realisa. Realisa. Wih, jangan susah dulu diam loh. Biasaan nih. Enggak ya, Dikira ya susah kalau jadi menurut saya semua punya kans gitu, hanya sekarang kan memang kondisinya kan sedang seperti inilah. Maksudnya memang kalau saya lihat ganda campuran kayak Rinov sama Rehan itu juga masih membutuhkan latihan yang ekstra gitu untuk bisa mengimbangi, ya mengejar atlet-atlet pemain-pemain top lah gitu. Jadi memang ya kita nggak bisa memungkiri ya, dan juga kita juga nggak bisa menjelekkan adik-adik kita juga gitu. Ya, pesan saya kepada mereka ada kesempatan, hanya mereka harus ekstra latihan, ya pokoknya ekstra segala-galanya lah, ekstra istirahatnya, ekstra kedisiplinannya. Kalau mereka mau cepat mengejar ke top dunia. Oke, kalau saya sih pendapatnya ya pasti gemes ya, pasti kan maksudnya pengennya kan setelah dari kita terus ada regenerasi di ganda campuran, karena dari zaman senior dulu yang dulu yang mungkin ada Mas Tribus, Minarti, Civita semua itu kan udah kasih jalan buat kita, sehingga saya dan Owi itu meneruskan. Nah, harapannya kita sama, pengennya yang setelah dari kita ini ada yang menerusin, karena yang kita sadari adalah setelah kalau ada gap gitu untuk mau naik lagi tuh agak susah. Kita contoh bukan mengecilkan tunggal putri ya, setelah gapnya agak jauh, kita mau mengejar untuk naik itu kan butuh waktu dan agak susah ya. Jadi harapannya jangan terlalu lama, maksudnya kita ketinggalan, cepat ngejar seperti yang Mas Owi bilang. Ya harus ekstra lebih dan lebih, karena kita lagi mengejar nih. Mengejar itu kan bukan hanya sekedar, tapi kita harus lebih dan lebih. Yang kita alamin itu juga walaupun kita udah di atas, kita juga terus persiapan yang bagus, terus latihan yang lebih, sehingga kita konsisten gitu, bertahan. Nah, itu harapannya semoga ganda campuran Indonesia ya kita juga pasti kepengen lah ya, maksudnya ganda campuran itu minimal menyamai atau melebihi dari kita. Cuma kita tahu nggak semudah mengembalikan telapak tangan. Apalagi ya Rinov, Adnan dan Rehan itu kan kalau lihat dengan top 5 ya masih maksudnya jarang bisa mengalahkan. Nah, tapi kan semua itu ada kemungkinan. Yang penting percaya diri, yakin bahwa Indonesia nih ganda campuran ini patut diperhitungkan, dan dulu tuh kita berjaya gitu. Jadi tinggal mereka gimana caranya lebih dan lebih sehingga bisa mengejar pemain-pemain top 5 dunia. Untuk mengejar ini sih, kira-kira apa sih harus ditambahin? Apakah speednya, apakah tenaga? Kalau itu sih secara itu kan pelatih yang tahu ya. Cuma kalau pengalaman dari kita, walaupun kita juga udah di top 3, top 4, top 5 gitu, kita tetap lebih ya latihannya. Maksudnya karena kita tahu di seluruh dunia ini atlet juga pasti melakukan ekstra latihan ya. Kalau kita hanya begitu-begitu aja kan kita juga bisa kekejar. Jadi walaupun kita ada di top 5, kita tetap mempertahankan dan lebih, apalagi Owi yang sering mungkin teman-teman tahu, dia latihan lebih banget dibanding yang lain gitu, sehingga ya waktu di lapangan kita bisa kasih yang terbaik gitu. Jadi bukan hanya itu aja, tapi dari segi mental, dari segi fisik, terus dari segi mengevaluasi, menerima masukan itu juga penting ya, karena permainan dunia ini kan berkembang terus. Jadi kadang-kadang pemain Cina sekarang lagi trennya mainnya nyerang, pemain Korea lagi mainnya, kita harus selalu mempelajari, mengevaluasi, sehingga waktu kita turun di lapangan kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu, tekniknya. Bukan hanya kita kuatin fisiknya, kita kuatin tekniknya, kita kuatin semuanya, tapi kita juga harus bisa mengevaluasi perkembangan permainan bulu tangkis di era sekarang. Evaluasinya termasuk mengganti pasangan nggak? Kan sebelum-sebelumnya ada senior juga yang mengimbau gitu buat diganti-ganti pasangannya di ganda campuran. Kalau ganti pasangan ya kita sepengalaman kita nggak semudah itu ya, karena membangun chemistry itu kan nggak gampang. Udah gitu poin rankingnya juga pasti mulai dari nol lagi. Saya rasa pelatih dan pengurus yang tahu ya, tapi kalau untuk yang terbaik kalau memang keputusannya bisa ya kenapa enggak, karena kan Olimpik masih 2 tahun lagi. Tapi yang itu kembali lagi kan pelatih dan pengurus yang lebih jeli, yang lebih tahu melihat mana yang terbaik buat ganda campuran Indonesia. Kalau kita sih hanya penonton di luar sekarang, penikmat, jadi kita hanya kok kalah ya kan begitu. Semoga deh mix bisa balik lagi, semoga itu aja sih harapan kita. Cuma secara teknis kita nggak, karena di dalam PSSI sehingga saya nggak bisa berkomentar